ada yang berakhir seperti Israel. Shalom, selamat pagi Mem, Mister, dan Miss Teacher SDM WK Bubak 1. Senang sekali pagi ini saya dapat berjumpa lagi dengan Mem dan Mister Teacher. Dalam video ini, mohon maaf kemarin kita tidak sempat membuatkan video karena satu dan lain hal. Sebenarnya hari Kamis kemarin kita sudah keluar dari Wisma Manda Elu, tetapi karena setelah swab, hasil swabnya menyatakan bahwa puji Tuhan saya negatif, dan tapi Cindy masih positif, dan hal itu membuat kita untuk tetap mengisolasikan diri di tempat ini. Tapi hari ini saya tidak akan memulai dari Bible reading karena kemarin sudah Bible reading di bagian ini, dan saya percaya juga Mem dan Mr. Teacher ini semuanya sudah Bible reading dalam Injil Lukas 17 dan 18. Saya hanya akan berbagi di bagian ini. Baik, dalam bagian ini yang dapat saya renungkan dalam kedua pasal ini, yang ingin saya bagikan di Lukas 17 ayat 32. Ketika membaca bagian ini kembali satu penggal kalimat pernyataan dan peringatan sungguh menggetarkan saya pribadi. Ingatlah akan istri Lot. Ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai bilakah Allah akan datang, kerajaan Allah akan datang, Tuhan Yesus menuturkan bagaimana kisah Nuh dan Lot. Bagian ini mengingatkan saya pribadi dalam kisah istri Lot yang pada saat itu yang mereka sekeluarga dapat kasih karunia Tuhan untuk melarikan diri dari bencana Sodom, dan syaratnya adalah, aturannya adalah jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot hatinya masih terpaut kepada Sodom, mungkin dengan harta kekayaannya atau masyarakat yang ada di sana, sehingga menimbulkan malapetaka yang kekal bagi dia, sehingga dia berakhir jadi tiang garam. Bagian ini membuat saya merefleksikan, apakah saya masih mengikatkan diri kepada dunia dan segala isinya, kepada masa lalu saya, kepada yang di belakang saya, ataukah saya sudah berfokus kepada Kristus, kepada kedatangannya. Ketika istri Lot pada hari itu merupakan kesempatan terakhir bagi dia untuk taat mendengarkan apa yang Tuhan berikan, ternyata dia gagal untuk taat, sehingga dia berakhir menjadi tiang garam. Dan ini juga mengingatkan saya pribadi, saya tidak tahu bagian mana yang akan menjadi kesempatan terakhir kepada saya untuk bisa terus berfokus kepada Allah, mengisi kehidupan ini dengan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nantikan, kiranya kita terus bersama-sama. Saya juga menyampaikan ini bukan karena saya sudah berfokus, tapi malahan karena saya merasakan masih terganggu dengan dunia ini, masih terfikir dengan dunia ini, masih sering terikat dengan dunia ini. Tapi hari kemarin firman Tuhan dalam penulisan Lukas ini mengingatkan saya untuk belajar dari istri Lot, belajar dari kejadian itu, dan tetap fokus untuk menantikan Kristus yang kedua kali, mengisi kehidupan ini sebagaimana Tuhan Yesus telah teladankan dalam kehidupannya. Tuhan sendiri, Allah sendiri sudah datang ke dunia menjadi manusia untuk memberitahu cara untuk hidup, bagaimana dia taat sampai akhir di kayu salib, bagaimana kehidupan yang taat, bagaimana kehidupan yang berelasi dengan Bapa, bagaimana kehidupan yang menyangkal diri, mengosongkan diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Mungkin itu saja yang boleh saya
bagikan. Sekiranya kita dalam persekutuan SDM Kabu Bak 1 terus bertumbuh, kita semakin fokus kepada Kristus, arah pandang kita kepada Kristus, bagaimana kita memandang segala sesuatu sebagaimana Kristus memandang segala sesuatu, karena kita ini anak-anak umat pilihan Allah. Terpujilah Tuhan, kiranya ini boleh memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya boleh terus bertumbuh. Jangan ada yang berakhir seperti Israel. Jangan ada yang berakhir seperti Israel. Jangan ada yang berakhir seperti Israel. Sekian dari saya, terima kasih.